kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, anugerah keselamatan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hidup kami ini Tuhan, kami tak dapat melakukan hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Kami tahu dan kami menyadari bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun dalam hidup kami. Engkau ada bersama-sama kami Tuhan di sepanjang musim hidup kami Tuhan. Dalam suka maupun dalam duka, Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian pertama kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Diambil daripada 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Adapun pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, menyertai kita dalam ibadah kita dari pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan Yesus, biarlah pagi hari ini kami yang hadir di tempat ini, kami bukan hanya hadir membawa tubuh kami, tetapi kami membawa segenap keberadaan hidup kami, jiwa roh kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Kami mau fokuskan untuk menyembah Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hati kami dan di antara kami, memberikan kami Tuhan damai, sejahtera dan sukacita. Dan kami mau Tuhan, hari ini juga kami boleh menikmati berkat firman Tuhan, firman yang boleh memerdekakan hidup kami Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau sendiri yang berkarya bagi kami. Saya berdoa juga untuk lingkungan kami, tempat kami beribadah. Tuhan, kiranya juga Engkau menjamah hati setiap telinga yang mendengar Tuhan. Tetangga kami kiri kanan belakang, orang yang lalu lalang, pada saat mereka mendengarnya Tuhan, Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak terganggu, malah mereka boleh beroleh sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau mempercepat langkah mereka, agar kami boleh bersama-sama beribadah tempat ini. Dan kalau kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami mungkin hari ini sudah mengalami kemunduran atau malas Tuhan. Tuhan, jamah hatinya. Tolong dia mereka Tuhan, agar diberikan kerinduan Tuhan untuk datang beribadah pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Biar Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah siap beribadah, katakan amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tetap berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil mengangkat tangan kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, terima Tuhan. Saya sapa kita lagi sekali lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Tuhan yang luar biasa ya. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Sudah siap Bapak Ibu semua? Ya. Memang kalau berdiri di sini, kalau kita banyak ngomong agak sesak. Bapak Ibu masih lihat minggu lalu saya berdiri di sini berdoa. Doa syafaat, pasti Bapak Ibu heran-heran, Pak Herman kok doanya kebut-kebutan. Bukan karena kebutuhan, saya salah pakai masker ketebalan, jadi saya susah napasnya. Saya pikir kalau doanya tambah 5 lagi saya bisa tumbang dari sini. Tapi nggak apa-apa, buat Tuhan kita mau berbuat terbaik ya. Oke, kita menyanyikan satu pujian buat Tuhan. Katakan apa tuh? Dengan apa akan kubalas?
Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan apa akan ku balas. Bayangkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, pertolongan Tuhan, anugerah keselamatan Tuhan yang telah nyatakan dalam hidup kita. Menyembahmu, biarlah kita selalu menyembah Dia. Ku bersyukur pada, dengan semangat katakan, dengan apa akan ku balas Tuhan. Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang penuh dengan kasih dan kuasa. Hidup kami Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bangkit berdiri Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau bertepuk tangan, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, berteriak dan melompat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk katakan pujian selanjutnya. Tak
Raja mulia bagi kami, Tuhan Yesus. Kau sumber segalanya bagi kami. Kaulah juga gembala kami, Tuhan, yang memelihara dan menjaga kami, Tuhan. Kalau bukan karena Engkau yang memelihara dan menolong kami, Tuhan, kami ini adalah jiwa-jiwa yang tersesat. Kalau bukan karena Engkau menyelamatkan kami, Tuhan, kami adalah orang-orang yang terhilang. Kami adalah domba-domba yang tak berpenting, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Engkaulah gembala kami, gembala jiwa kami, Tuhan, yang memenuhi setiap apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami rindu ada kebenaran yang boleh memerdekakan diri kami, menuntun kami, Tuhan. Ketika kami lemah, Tuhan, firman-Mu itu menguatkan kami. Ketika kami bingung, Tuhan, firman-Mu itulah pedoman bagi kami, terang bagi jalan kami. Kami butuhkan Engkau, Tuhan, seperti rusa merindukan sungai yang pada pagi hari ini, Tuhan. Jadi saudaraku, persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, sambil kita menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungai. Haleluya. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah. Katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau berkuasa dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus,
bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama-sama ada di tempat ini, kami datang dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Saat ini kami juga merindukan ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan boleh menjadi perenungan buat kami. Dan kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh mendapat tempat di setiap hati kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus mampukan kami dengan setia untuk kami melakukannya, mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang hadir. Biarkannya Engkau simpan jauh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga semua kami yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami siap membaca, merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, luar biasa sehat ya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan Yesus begitu besar di dalam kehidupan kita ya. Kita sangat mengucap syukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita langsung membuka Alkitab kita. Kita akan buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 37 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Kalau sudah menemukannya, mari kita akan membaca bersama-sama. Sekali lagi Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26. Sudah ketemu semuanya, amin? 1, 2, ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, dan sangat berbahagia bagi setiap kita yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan buat kita. Dari kita lahir sampai sekarang kita usia berapa gitu ya, kita menghitung-hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita tidak dapat menghitungnya. Terlalu baik ya kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Benar? Ya. Kalau kita hitung-hitung berkat Tuhan, saya katakan bahwa kita tidak akan dapat menghitungnya. Terlalu besar kasih Tuhan, terlalu baik Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sampai kita di usia segini ya, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ya, ada bahkan sampai 100 tahun gitu ya. Kalau orang tanya, zaman sekarang masih ada ya? Masih ya. Kemarin ada teman hamba Tuhan, mamanya meninggal di usia 109 tahun. Ya, 109 tahun. Ada yang saya tahu, saya kenal persis dulu satu jemaat dengan saya waktu di kampung, itu sekarang udah usia 102 tahun dan sampai sekarang masih sehat. Gitu ya. Nah, itulah semua kebaikan Tuhan ya. Tetapi apakah usia yang muda sampai saya cuma usia 25 tahun, 30 tahun itu buktinya 30 tahun udah nggak ada, 50 tahun udah nggak ada. Yaitu semua dalam rancangan Tuhan. Tetapi artinya begini saudara, kalau kita boleh lewatin hari-hari kita sampai hari ini, ya kita ada, kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Itu kemurahan Tuhan buat kita dan patut kita syukuri. Dan kita terus berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik loh dalam hidup saya. Ya. Bukti kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita adalah ya pemeliharaannya luar biasa. Nggak ada yang lain yang kita bisa katakan. Bahwa kalau dikatakan buktinya mana ya? Buktinya sampai hari ini saya ada, saya bernafas, saya masih diberikan kekuatan, saya bisa lewatin hari-hari saya, itu karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini saya rindu mau bagi berkat kepada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini lewat Mazmur pasal 37 dari ayat yang
ke-25 sampai ayat yang ke-26 tadi kita sudah bacakan di sana Bapak Ibu. Saya akan membagi berkat kepada kita tentang bagaimana kehidupan kita yang menjadi berkat, ya. Bukan hanya keluarga yang membangun keluarga menjadi berkat, tetapi pribadi kita, bagaimana pribadi kita yang menjadi berkat buat banyak orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud, saudara penulis Mazmur 37 ini membandingkan keberhasilan orang fasik dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa Daud, penulis di dalam Mazmur 37 ini membandingkan keberhasilan orang fasik dan orang benar yang takut akan Tuhan. Tanpa mengandalkan Tuhan, saudara, bisa saja orang fasik itu mengumpulkan kekayaan dengan kekuatan, dengan kerajinannya, sehingga mungkin kita berkata dia aja yang tidak percaya Yesus, dia yang tidak mengandalkan Tuhan, kaya raya, dia berhasil. Benar nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang mungkin di dalam hati kita, dalam pikiran kita, ketika kita jalanin hari-hari, kok kayaknya semakin saya mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin setia saya melayani Tuhan, kok semakin banyak pergumulan yang saya alami. Usaha saya seperti ini, tidak berjalan dengan baik, pekerjaan saya ya seperti ini. Mungkin kita bertanya dalam diri kita, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Sementara kita melihat keberhasilan orang-orang, ya, orang-orang di luar Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Terpikir seperti itu? Kok bisa ya mereka? Bisa saja saya katakan bahwa tanpa mengandalkan Tuhan, bisa saja saudara, ya, orang fasik mengumpulkan kekayaan dengan kekuatan, ya, dengan kerajinannya, dan orang katakan dengan kelicikannya, apa iya bisa? Bisa aja, gitu ya. Dengan kejahatannya, ya. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 14 Bapak Ibu, di sana dikatakan orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Untuk apa? Untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Jadi di sini saudara, Daud membandingkan, ya, di dalam Mazmur 37, kalau kita lihat dari ayat pertama di sana, ya, Daud sedang membandingkan keberhasilan orang fasik dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Kalau ditanya berbeda tidak, ya, udah pasti berbeda, ya. Berbeda, sangat berbeda, saudara, ya. Hidup orang fasik dikatakan bisa saja diberkati secara materi. Itu kehidupan orang fasik. Bisa saja dia diberkati secara materi, namun tidak mungkin menjadi berkat secara rohani. Benar apa benar? Kita mungkin bingung, ya, masa sih? Bisa saja saya katakan orang fasik bisa saja diberkati secara materi, namun tidak menjadi berkat, tidak mungkin menjadi berkat secara rohani. Diri mereka sendiri pun saudara, itu dikatakan firman Tuhan akan berakhir dengan kebinasaan. Dalam ayat 10 bagian A, saudara, dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 37 di sana. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Di dalam ayat 20A, saudara, dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Itu kata firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, ya. Apa kerinduan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita berkata bahwa saya terus mengiring Tuhan dengan setia? Apa kerinduan kita sih di dalam hidup kita? Ya. Ya, kalau ditanya apa kerinduan, banyak banget, ya. Tetapi tujuan kita dengan setiap kerinduan, ya, kerinduan kita ketika kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan nyatakan buat kita, tujuannya untuk apa? Ya. Kalau mau supaya kehidupan kita terus boleh menjadi berkat buat banyak orang, bukan hanya menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, tetapi menjadi berkat dalam seluruh aspek kehidupan kita buat banyak orang. Dalam hal apapun yang kita terima, dalam hal apapun yang kita alami, kita dapatkan, harusnya saudara boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian buat banyak orang, ya. Bukan hanya berkat secara materi terus yang kita lihat, tetapi di tengah-tengah pergumulan sekalipun, di tengah-tengah penderitaan, sakit, penyakit sekalipun, kita bisa bersaksi kepada banyak orang betapa baiknya Tuhan sehingga hidup kita jadi berkat. Amin. Saya punya adik, saudara, saat ini sedang bergumul dan kami pun sedang bergumul untuk
untuk kondisi kesehatannya. Bapak Ibu kenal karena dia dulu pernah tinggal bersama saya, Jane. Saya minta juga dukungan doa. Saat ini dia sedang bergumul dengan kondisi sakitnya. Karena tahun lalu itu dia, kalau saya bersaksi sedikit, tahun lalu dia pernah menjalani operasi. Menurut dokter itu tumor ringan katanya, istilahnya tumor jinak. Tahun lalu dokter katakan ini boleh dioperasi, boleh tidak. Ya sebenarnya sih nggak perlu menurut dokter. Singkat cerita akhirnya karena dia ketakutan, terpikir waktu itu sharing-sharing sama saya bilang berdoa sama Tuhan. Ya kalau memang itu sudah mengganggu kamu, sangat mengganggu, ya saya kembalikan lagi kepada kamu karena bukan saya yang rasakan itu kan. Saya cuma bisa bantu dalam doa. Dan pada akhirnya ya pada saat itu ambil keputusan akhirnya jalanin operasi. Setahun berjalan, ya sebetulnya kalau saya pernah tanya dia, emang separah apa kamu? Sebenarnya enggak, cuman dia bilang saya takut ketika saya pegang-pegang kayaknya kok ada kecil sih benjolan, dia bilang begitu. Dan dia udah singkat cerita akhirnya dioperasi. Nah sekarang sudah setahun karena berapa bulan ini dengan corona ini orang jadi ke dokter pun jadi takut, ke rumah sakit takut. Ya. Kalau kita di sini mungkin nggak terlalu yang gimana. Kalau di sana Bapak Ibu itu lebih luar biasa lagi. Ketatnya kayak apa gitu ya. Jadi sebenarnya berapa bulan yang lalu ternyata dia kok kembali rasain sakit di bekas operasi itu, dia bilang. Dia bilang sakit, terus saya bilang berdoa sama Tuhan. Ya, akhirnya tapi suruh ayo ke dokter aja. Cuma dia takut, dia bilang saya nggak mau ke dokter karena di sini apalagi ke dokter itu bukan corona pun dibilang corona sebenarnya. Jadi takutlah ke dokter. Udah berapa bulan dia merasa udah nggak nyaman. Pokoknya sakit, dia bilang sakit, bekas operasi sakit. Jadi 3 bulan. Akhirnya kemarin karena memang sudah nggak tahan suaminya, yang dia bilang ini harus dibawa ke dokter, nggak bisa lagi seperti ini. Karena memang udah sangat mengganggu dia. Sebetulnya kalau dibilang sakit banget, dia bilang sebenarnya nggak yang begitu sakit gimana rasakan, tapi pokoknya mengganggu lah. Saya bilang emang kamu sakitnya sakit banget gitu? Enggak sih, cuman pokoknya dia bilang dia jadi nggak tenang. Ya, saya bilang ketika nggak tenang ya saya cuma bisa suruh kamu berdoa, tenangkan diri di depan Tuhan. Cuman karena dia yang ngalamin itu bukan saya cuma sekedar bisa kasih kekuatan buat dia, firman Tuhan, saya cuma bisa topang doa, saya cuma kasih terus ingatkan dia tetap di dalam doa. Kalau mungkin walaupun saya bilang kamu harus tenang, namanya dia yang ngalamin saudara, bukan saya. Ya, mungkin dia ngalamin itu jadi ya dia bilangnya itu dia yang ya disuruh tenang pun saya jadi nggak tenang, suruh tenang jadi yang takut, dia takut gitu kan. Saya berdoa kepada Tuhan. Pada akhirnya kemarin sudah ini dibawa, saya bilang coba bawa lagi ke dokter. Saya telepon tiap hari pagi sore saya terus ingatkan dia di dalam doa. Dan banyak rekan-rekan, banyak teman-teman hamba Tuhan yang di sana mengunjungi dan berdoa buat dia. Dan pada akhirnya sekarang dia tetap ada di Manado karena bolak-balik ke rumah sakit. Dan rencana kemarin akhirnya disuruh dokter biopsi semua segala macam, cek jantung, cek paru-paru. Waktu saya telepon terakhir mukanya lebih bagus dari yang saya telepon sebelumnya. Sebelumnya nangis terus, telepon nangis terus. Ya saya pun nggak bisa berbuat apa-apa setelah di sini saya berdoa. Walaupun saya bilang saya sedih, tapi ya saya cuma bisa bilang kekuatan kita cuma di dalam doa. Benar? Ya. Saya bilang dengan apapun yang kamu alami saat ini, kalau memang itu seizin Tuhan, kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi berkatnya bagaimana? Kamu bisa bersaksi loh. Saya bilang. Jadi kalaupun Tuhan izinkan ini kamu harus alami, ya lewatin saja. Ya kita mau gimana lagi, saya bilang. Tetapi kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Dengan apa? Doa kita kepada Tuhan. Dan kemarin dia sudah jalanin itu, dia bilang hasilnya bagus, untuk jantungnya bagus, paru-parunya bagus, tetapi akan menjalani operasi kembali karena dokter yang berbeda. Dia dirujuk ke salah satu rumah sakit. Hari Selasa dia akan dioperasi, katanya mau ambil nggak tahulah sampel atau apa, mereka akan lihat itu sebetulnya penyakitnya apa sih. Ya mereka akan lihat dari awal itu kejadian. Dan dokter bilang saya, karena kemarin itu sempat dia nangis-nangis, dokter yang satu sempat bilang ini harus di kemo. Saya suruh tanya dokter, kemo itu penyakitnya separah apa dan kamu sebenarnya penyakitnya apa, cancer atau apa, kan kita tidak tahu gitu ya. Cuman ini saudara, maksudnya dengan apa yang saya sampaikan ini saya katakan bahwa kalaupun ini harus kamu alami, kamu harus lewati dengan apa? Tetap berserah diri kepada Tuhan.
dengan kekuatan doa teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya terus ingatkan dia terus dalam doa, hidup dalam doa. Saya terus pun di sini bergumul dalam doa. Dia kelihatannya lebih segar saudara dari hari kemarin. Dia bilang, iya makasih Kak. Saya bilang, saya akan tetap dukung dalam doa. Apapun nanti hasilnya, dia bilang, cuman dia minta dukungan doa. Dia bilang, saya minta dukungan doa. Kalaupun memang Tuhan izinkan, saya harus lewatin harus kemo. Dia bilang, tolong bantu doa supaya saya mampu untuk melewati itu. Kalaupun itu yang terjadi. Karena dokter bilang, kalaupun kemo ringan. Saya bilang, saya nggak ngerti itu karena saya nggak pernah alami. Jadi saya nggak ngerti mau kemo ringan, mau kemo berat, seperti apa saya nggak tahu. Dan penyakitnya yang dialami pun kita belum tahu karena belum ada hasilnya, gitu ya. Tetapi satu hal yang saya ingatkan, dengan apa yang kamu alami ini, kamu bisa menjadi berkat buat orang lain. Artinya bisa bersaksi, saudara. Ada Ibu Pendeta GSRI dulu, ya pendeta GSRI, Ibu Pendeta Linda, kalau di RT 8 pasti tahu karena dulu dia suka pelayanan di Oikumene. Dia sudah, kalau nggak salah sudah 12 kali operasi. Dia kena kanker di kandungan sampai diangkat kandungannya. Dan saudara tahu, setiap kali dia menjalani operasi, setiap kali selesai operasi, saudara, ketika dia sadar, dia bersaksi kepada orang yang ada di sampingnya. Orang sampai kaget, ibu kok bisa sekuat itu? Dia jalanin dengan sukacita, senyum-senyum, saudara. Ya. Ada orang bilang, oh nggak mampu, ya. Sekali operasi aja bisa lewat. Saya bilang, kalau Tuhan belum izinkan, ya, kamu kan sembuh, kamu sehat, masih tetap ada di dunia. Tetapi kan kita kembalikan lagi kepada Tuhan, saya katakan. Ya. Ketika kita berdoa meminta kesembuhan daripada Tuhan, ya tentunya kesembuhan dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ya. Jadi kita pengen sembuh Tuhan, pengen sembuh Tuhan. Supaya apa? Kamu pengen sembuh, hidupmu mau melayani Tuhan enggak? Hidupmu kamu mau pakai untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Tapi kan dengan cara Tuhan, kembali lagi. Tapi artinya di sini saudara, ketika hal-hal yang mungkin sulit yang kita alami dalam hidup kita, penderitaan sakit, penyakit apapun yang kita alami, ketika kita jalanin itu dengan baik dan kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup kita mesti jadi berkat buat orang lain. Amin. Ya. Dalam hal apapun saudara, saya bilang bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Ya. Di saat-saat kita kekurangan ekonomi, ya, usaha kita tidak berjalan dengan baik, ya, kita menderita sakit penyakit yang belum sembuh-sembuh, ya. Sebagai orang benar dikatakan kita hidup takut akan Tuhan, kita percaya akan pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga kekuatan, penghiburan itu kita alami dan hidup kita jadi kesaksian buat orang lain. Orang bisa melihat keberadaan Tuhan kita yang tetap setia. Kok dia kayaknya biasa-biasa aja ya, pergumulannya berat. Kok dia ya tetap sukacita saja, padahal dia katanya lagi ekonominya lagi merosot, tapi kok sukacita ya? Bukan soal kita punya duit atau tidak punya duit, saudara. Bukan soal kita ada sakit dan tidak ada sakit, kita punya penyakit. Bukan soal kita ada masalah atau tidak ada masalah, tetapi bagaimana hubungan kita jalin dengan Tuhan. Bagaimana hati kita tetap dengan Kristus. Hidup harus jadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita supaya kita jadi berkat buat orang lain? Yang pertama di sini saudara, berkat yang saya lihat dari kebenaran firman Tuhan. Milikilah kehidupan yang benar dan takut akan Tuhan. Milikilah kehidupan yang benar. Yang terus mungkin kita berkata, bagaimana kehidupan yang benar? Saya ini manusia berdosa. Saya banyak kekurangan, saya banyak kesalahan. Milikilah hidup yang benar, yang takut akan Tuhan, dikatakan firman Tuhan. Di ayat yang ke-25 dikatakan firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Itu kata firman Tuhan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan tetap selama-lamanya. Kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan buat kita itu akan terus selama-lamanya. Sebab itu kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ya. Orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Ya.
Tetapi saudara, orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan dibenarkan, disucikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Apa kata firman Tuhan di sana? 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Julian mungkin boleh. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Apa kata? Mari kita akan baca sama-sama. Ayat 18 dan 19. 1, 2, ya. Sebab kamu tahu bahwa dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ini kata firman Tuhan. Jadi di sini saudara, kalau kita melihat bahwa kita orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita disucikan, ya, kita dibenarkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dikatakan firman Tuhan tadi dalam 1 Petrus, bukan dengan darah yang mahal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 19 dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita disucikan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Firman Tuhan ya dan amin. Ya. Berbahagia orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sangat suka kepada perintah-Nya. Apa perintah-perintah-Nya? Ya. Perintah-perintah-Nya itu banyak. Ya. Hal-hal yang sederhana mungkin kita bisa lakukan dalam hidup kita setiap hari. Kita bilang, lu banyak banget, saya nggak sanggup melakukan satu hal aja, Bu. Ya. Kemarin waktu saya ngajar, saya bilang anak-anak, karena sedang membahas tentang 10 perintah Allah bahwa batu, kemudian anak-anak satu begini, waktu saya bilang, perintah pertama apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Dia bilang, hah? Berarti aku nggak boleh dong ini. Emang kenapa? Saya bilang, di rumah saya ada patung Yesus loh, Miss. Dia bilang gitu. Saya bilang, terus patung Yesus yang kamu taruh tiap pagi, siang malam kamu berdoa depan dia terus sembah-sembah gitu? Enggak sih, cuman mami beli taruh aja ya buat hiasan. Saya bilang, selama itu untuk hiasan doang itu tidak masalah. Ya, kita menyembah kepada siapa? Kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya, kita menyembah kepada Tuhan Yesus, tetapi jangan jadikan itu seperti kita pertuhankan itu, saudara. Karena begini, ketika saya sampaikan itu, terus ada yang lain yang itu, iya, aku juga ada, terus aku naik tangga nih, aku suka lihat-lihat deh. Jadi ditaruhnya di mungkin ada lemari, terus di dekat tangga gitu doang. Iya, kalau aku mau naik tangga, mau naik ke atas, supaya nggak takut, aku lihat-lihat patungnya, katanya dia bilang, patung Yesus. Terus matanya kayak ngeliat-ngeliat kita gitu. Jadi dia bilang, terus ngeliat-ngeliat kita. Nah, ini namanya juga anak-anak gitu kan. Saya bilang, itu perasaan kamu aja ya. Kita kembali lagi harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu cuman hiasan, saya bilang. Itu cuman hiasan. Waktu kita melihat itu, artinya kita diingatkan, ada Yesus loh yang menolong kita. Itu artinya, saya bilang, mau gambar apapun gak apa-apa, bagus, ada gitu ya. Ketika kita lihat itu mengingatkan kita tentang Yesus gitu ya. Oh, kita harus sungguh-sungguh kepada Yesus. Kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan katakan, Mazmur 112 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya banyak, saudara. Ya, setiap saat mungkin kita dengar, kita baca, kita renungkan, kita baca, kita renungkan. Perintahnya ini ya, saya harus demikian, saya harus menghormati orang tua, saya harus taat, saya harus selalu berdoa, saya harus belajar membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan kita pribadi, kita yang menjalankan setiap roda kehidupan kita yang dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan, saya katakan tadi bahwa harus terus boleh menjadi berkat banyak orang. Sekalipun mungkin yang kita alami berat, baik itu dalam rumah tangga kita, ya,
dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Tetapi mari benar-benar kita tetap melakukan segala perintah Tuhan, ya. Tetap memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang benar seperti apa kita memiliki hidup yang benar sementara kita katakan, saya ini orang berdosa, saya ini banyak kesalahan, saya ini banyak kekurangan. Artinya saudara, orang yang benar, saya katakan tadi, orang yang sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Sebab itu kita mau belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Kita menjalankan segala perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anak. Suami bertanggung jawab terhadap istri, istri bertanggung jawab terhadap suami, dan bertanggung jawab terhadap anak-anak. Begitu sebaliknya saudara. Jadi ini yang harus kita jalani dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lakukan segala perintah Tuhan. Boleh katakan, apakah itu perintah Tuhan? Iya, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan dan itu perintah Tuhan. Kalau kita lalai melakukan perintah Tuhan, ya, kalau kita lalai melakukan segala perintah Tuhan, pasti saudara tidak ada sukacita dalam hidup kita, ya. Tidak ada ketenangan, yang ada emosi muncul, ya, yang ada pertengkaran terjadi dalam keluarga, yang keributan yang terjadi, bukan lagi damai sejahtera. Sebab itu bagaimana supaya kehidupan keluarga kita tetap harmonis, kehidupan pribadi kita tetap jadi berkat buat orang lain, tetap sukacita? Mudah saudara, hanya melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Jangan kita bilang, oh dia dulu dong, suami dulu dong yang berubah, istri dulu yang berubah, anak-anak dulu yang berubah. Gak ada seperti itu saudara. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, kita berusaha sedapat mungkin supaya benar-benar diri saya jadi berkat buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat banyak orang, ya. Gak lagi kita bilang, tapi kan dia begini, dia lebih dulu, ya, melakukan kesalahan, dia dulu. Kadang-kadang ego kita muncul, ya, benar? Ini ego yang muncul saudara. Kalau tapi dia udah sering begitu, masa saya itu kan kasih pelajaran buat dia. Beda saudara, pembelajaran seperti apa, ya. Ini masalah kerendahan hati. Apakah kerendahan hati kita sudah menjalankan perintah takut akan Tuhan? Ya, ya. Rendah hati, lemah lembut, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Seberat apapun, ya, kita harus belajar untuk memaafkan. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Selama kita hidup di dunia ini, perintah Tuhan itu yang harus kita jalankan. Tetapi kesel banget, mungkin kita bilang itu. Tapi dia selalu ngeselin saya, ya. Jadi saya sekarang udahlah, gak mau lagi, ya. Berarti kan belum ada hati yang memaafkan. Berusaha untuk tetap memaafkan, berusaha untuk tetap memaafkan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Inilah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat bagian yang kedua, ayat yang kedua, ayat yang ke-26 dikatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Berkat yang kedua yang saya lihat di sini, saudara, supaya kehidupan kita menjadi berkat, ya, buat banyak orang. Praktekkan kehidupan yang penuh belas kasihan. Praktekkan kehidupan yang berbelas kasihan, murah hati. Karena di ayat yang ke-26 tadi dikatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan, ya. Jadi praktekkan kehidupan yang berbelas kasihan, yang murah hati. Kapan? Setiap hari. Setiap hari kita lakukan itu, setiap hari kita lakukan itu. Jika kehidupan kita terus praktekkan kehidupan yang murah hati, yang penuh dengan belas kasihan, ya, terhadap sesama. Jangan berharap kita dapat kemurahan, jangan berharap kita dapat belas kasihan, tetapi kita sendiri yang harus berkemurahan, ya. Kita sendiri belajar untuk punya belas kasihan, ya. Karena firman Tuhan katakan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan kita dulu berharap belas kasihan dari orang, katanya, kemurahan dari orang, tetapi kita dulu sendiri nih yang harus melakukan, ya, melakukan perintah Tuhan ini, ya. Jangan melulu saya tunggu dan diberi, saya tunggu diberi, saya tunggu. Nah, terus kapan kita mau beri? Kapan kita mau berbagi? Kapan kita mau berbelas kasihan kepada orang lain? Jangan melulu seperti itu, saudara. Ya. Praktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau praktekkan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita.
Orang kaya saudara secara materi belum tentu otomatis dia kaya dalam kemurahan saudara. Benar? Ya. Tapi bukan berarti juga kita bilang orang kaya terus nggak murah hati. Tidak seperti itu. Banyak juga orang kaya yang murah hati. Tetapi mungkin saudara ada di antara 1-2 orang kita, dia kaya loh secara materi. Dia secara materi bukan tetapi mungkin saudara dia secara materi kaya, saya katakan tadi. Belum tentu saudara ya dia kaya dalam kemurahan. Seperti di dalam saudara 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua, kalau kita lihat di sini saudara bahwa jemaat Makedonia adalah contoh yang sangat jelas. Coba kita buka dulu saudara 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Kita melihat bagaimana kehidupan jemaat Makedonia. Ini adalah contoh yang sangat jelas. Selagi dicobai dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka dikatakan meluap-meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. 2 Korintus 8 ayat 2, 1, 2. Ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin saudara. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, pergumulan, tetapi sukacita mereka dikatakan sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah harusnya saudara orang-orang yang takut akan Tuhan seperti ini. Kalau dikatakan kita takut akan Tuhan, kita menjalankan segala perintah Tuhan. Meskipun kita mengalami pergumulan yang berat, meskipun kita mengalami persoalan yang berat, tetapi apakah kita ya bisa jadi berkat buat orang lain? Kita berkemurahan, kita punya belas kasihan, ya. Kamu nyusahin aja, udah saya lagi begini, ya. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Udah saya lagi begini, nyusahin aja. Enggak seperti itu saudara. Orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti dia punya belas kasihan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, saya katakan bahwa pasti dia akan punya kemurahan, dia punya belas kasihan. Ya. Suka memberi, suka berbagi, suka menolong orang dalam banyak hal. Ya. Waktu, tenaga, pikiran, ya, uang, duit, semua yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh hidup kita jadi berkah. Nah, orang tak tahu, yang di sana itu, yang bapak itu, yang ibu itu, yang pemuda itu, dia orang yang sungguh luar biasa ringan tangan. Ya. Tapi ringan tangan jangan salah artikan. Ya. Bukan nanti ringan tangan terus cepat banget mukulnya, gitu ya. Sudah saudara, artinya suka memberi. Kita mungkin bilang, itu aja. Sebenarnya kadang-kadang saudara saya juga bersyukur pada Tuhan, ya. Ya bukan mau menyombongkan diri, tetapi saya lihat juga anak-anak gitu ya, belajar, ya, mereka terus belajar untuk bagaimana supaya bisa berbagi dengan orang, dengan apa yang ada, ya. Ya. Ayo kasih mah kasih, ya. Kalau ada kasih gitu ya. Kalau lagi ada ya kita cuma bisa bilang ya nanti lain kali ya. Tapi kesempatan ada, saudara tak kita menggerutu gitu ya. Malas gitu ya. Enggak lah, enggak usah lah. Ya, saya bilang kalau punya hati memberi, kalau kamu digerakkan untuk memberi, langsung memberi, enggak usah ditanya, enggak usah ditanya. Ya. Terus, kasihan soalnya yang ini begini dan begitu. Saya bilang udah dikasih belum? Sudah sih. Ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi enggak usah bertanya-tanya. Kadang saya masih ingat dulu waktu Pak Asi masih ada. Dia bilang enggak usah saling bertanya kita misalnya. Gitu ya. Untuk hal-hal seperti itu. Kalau memang kita digerakkan Tuhan dan kita ada, silakan memberi. Ya. Kalau itu yang digerakkan Tuhan buat kita, untuk kita berbagi saat itu juga. Ini ada orang butuhkan di depan saya nih, dia butuh sesuatu dan saya punya. Enggak, tunggu ya, telepon dulu istri saya, telepon dulu suami saya. Kalau nggak ada saudara, keburu orangnya udah menderita banget saudara, ya, udah nggak ada, nggak sempat kita melakukan, ya, kemurahan. Jadi apa pentingnya sih kita melakukan? Karena saya ini adalah orang yang saya katakan orang yang benar, yang hidup takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan.
Sebab itu dikatakan di ayat yang ke-26, tiap hari ia menaruh belas kasihan. Ya. Kita mau belajar, kita mau belajar memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Karakter seperti Kristus salah satunya adalah penuh belas kasihan. Kita mau belajar seperti Kristus, walaupun kita katakan saya manusia berdosa, saya kan bukan Tuhan. Iya, kita bukan Tuhan, tetapi kita adalah anak Tuhan. Kita katakan saya adalah anak Tuhan, saya percaya Yesus. Saya juga mau belajar karena memiliki karakter yang sama seperti Kristus, sehingga banyak orang diberkati. Puji Tuhan, saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dikatakan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ya, kita tidak akan menuai. Coba buka Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat 9. Galatia 6 ayat 7 dan 9. Ya, kita baca ayat 7 sampai 9, 7, 8, 9. 1, 2, iya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin, saudara. Jangan jemu-jemu. Ya, apa sih jemu-jemu? Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Selama masih ada kesempatan buat kita, selama masih ada waktu buat kita untuk berbuat baik, berbuatlah baik. Karena firman Tuhan katakan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sampai kepada anak cucu kita, hidupnya dikatakan akan diberkati oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Artinya saudara, ketika kita terus melakukan ini, melakukan kemurahan, melakukan belas kasihan, dan kita berkata bahwa saya tidak akan kekurangan, saya tidak akan kekurangan. Karena apa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus akan memberitakan apa yang kita lakukan. Tadi contoh jemaat yang ada di mereka dunia, saudara. Orang yang dipenuhi dengan kemurahan hati, mereka dipenuhi dengan kemurahan hati. Dikatakan tidak perlu didesak, mereka tidak didesak, mereka tidak dipaksa, malah mereka meminta. Ya, dikatakan pada 2 Korintus itu. Bahkan jemaat Makedonia meminta sendiri, saudara. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka meminta sendiri untuk mereka berbelas kasihan, mereka mau berbagi. Jadi jemaat Makedonia dikatakan mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Mereka memberi dengan kerelaan. Mereka menjadi berkat, bukan karena mereka kaya, tapi karena dalam keikhlasan kasih mereka meneladani Kristus. Mereka mau belajar memiliki karakter yang sama seperti Kristus. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Kristus bukan saja saudara memberikan berkat, tapi memberikan seluruh hidupnya, ya, yaitu nyawanya. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Dia rela memberikan nyawanya buat kita semua, ya. Dia mau supaya hidup kita terus dalam pemeliharaan Tuhan, terus dalam berkat Tuhan. Amin, ya. Sebab itu jangan ragu-ragu untuk tetap datang kepada Tuhan, lalu berdoa, jalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya katakan bagaimana supaya hidup kita jadi berkat. 2 hal ini saudara, ya, kita boleh bahas hari ini. Mari kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Bagaimana hidup yang takut akan Tuhan? Melakukan segala perintah-perintahnya. Kemudian saudara, kita praktekkan kehidupan yang penuh belas
kasihan, penuh dengan kemurahan. Saya bacakan sekali lagi Mazmur 37 dari ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya. Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b, kalau tidak salah di sana dikatakan, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Allah tidak akan pernah meninggalkan, Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Nah sekarang, apa yang kita miliki, kita harus kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah hidup yang menjadi berkat. Kalau dikatakan memiliki hidup yang benar, hidup yang takut akan Tuhan, seperti apa? Kita mau melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita jadi berkat. Bukan hanya sekedar, saudara, kita hidup takut akan Tuhan, hidup benar di depan Tuhan, tetapi dikatakan mempraktekkan, ya, kita praktekkan kehidupan yang penuh belas kasihan, penuh dengan kemurahan. Kita bisa belajar dari 2 Korintus pasal 8, jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan beratnya pergumulan, ya, tetapi mereka berusaha terus boleh melakukan firman Tuhan. Mereka punya belas kasihan, mereka punya kemurahan. Bukan mereka kaya secara materi dikatakan, mereka nggak kaya secara materi, tetapi mereka ada keinginan, ada kerinduan dari mereka untuk mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Mereka memberi, ya, dikatakan malah mereka sendiri, saudara, yang meminta apa yang mereka akan lakukan. Apakah kita seperti itu? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi setiap hari kita berdoa sama Tuhan, saya sudah melakukan apa? Kemarin di ibadah pemuda tadi malam, saya sempat sharing kebenaran firman Tuhan, dan saya sempat bertanya, ada nggak di antara kita setiap bangun pagi atau setiap hari mungkin kita berkata sama Tuhan, Tuhan, waktu 24 jam ini saya mau gunakan sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Ada nggak dari diri kita? Setiap hari, setiap saat kita berdoa, Tuhan, saya mau 24 jam ini saya mau gunakan untuk Tuhan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh lagi kerja. Penting buat kita bekerja, ya, perlu buat kita. Apa nggak perlu uang? Semua perlu uang untuk kebutuhan kita. Benar? Ya, kita butuh uang kok. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kita bayar uang anak sekolah, ya, dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi maksudnya, saudara, bukan melulu fokus kita, pikiran kita itu di uang terus, di materi terus, saudara. Ya. Bagaimana kita sambil kita terus melakukan pekerjaan kita, kegiatan kita, ya, hari lepas hari dalam hidup ini, kita tetap jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Hati kita tetap berkumpul dengan Tuhan. Saya kerja hari ini, saya rindu apa yang saya lakukan, saya mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tetap kita minta sama Tuhan supaya 24 jam satu hari ini saya mau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Baik hati saya, pikiran saya, mulut saya. Dalam perjalanan, ya, kita bisa sambil memuji Tuhan, tetap di dalam doa. Ya. Bagaimana di jalan dong, sambil nyetir, sambil bawa motor kita berdoa. Kan berdoa nggak perlu selalu tutup mata kan. Tetap jalin hubungan dengan Tuhan dalam doa. Ya. Saya kadang-kadang berangkat sama Yesua pagi, tutup helm, saya nyanyi aja. Saya ingat Pak Asi dulu, saya nyanyi kencang-kencang gitu ya. Memuji Tuhan, ada sukacita sampai di sana. Udah sampai ternyata. Nggak berasa, saya udah nyanyi 2 lagu gitu, saya ulang-ulang. Ya. Aku percaya Tuhanku ajar, dan merasakan pertolongan Tuhan. Ada sukacita saudara di hati. Sampai di sana saya melakukan doa. Saya bersyukur Tuhan baik. Walaupun itu mungkin hal-hal seperti itu saudara yang bisa kita lakukan, hal yang sederhana, tetapi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara, banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hari ini apa yang saya bisa lakukan? Tuhan, saya pengen melakukan hal yang benar-benar memuliakan Tuhan, sehingga hidup saya jadi berkat buat orang lain. Pagi kita berkata kepada keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Ayo lakukan yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Ya. Walaupun hanya sederhana, saudara, tetapi ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau hidup saya jadi berkat untuk Tuhan hari ini. Tolong kasih hikmat kepada saya, Tuhan bukakan, ya, supaya saya bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Jadilah berkat, ya, hidup yang menjadi berkat, hidup benar di hadapan Tuhan,
taat kepada perintah-perintahnya dan praktekkan ya belas kasihan, kemurahan dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang kami boleh adakan hari ini. Kami percaya semua kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami tetap menyerahkan untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam penata layanan. Engkau tetap memberkati kami, makin memperlengkapi kami lebih lagi, dan pakai kami dengan sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan, bukan hanya di tempat ini saja, tetapi dimanapun kami pergi dan berada untuk melayani Tuhan. Hidup kami jadi berkat. Dan biarkannya semua yang kami lakukan hari ini kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan untuk setiap kami juga yang mempersiapkan diri untuk melayani di minggu yang akan datang. Tuhan tolong supaya kami benar-benar mempersiapkan diri kami dengan baik, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai, dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah, dan Allah menyinari engkau dengan kasih setianya. Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai, melingkupi dan memberkati kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.